Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadihim yahtadun, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasah, min shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Uli Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat karena rahmat dan kasih sayangnya, maka sampailah kita pada hari ini masih diizinkan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Masih diizinkan untuk terus mendapatkan pahala dari bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh dan suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Uli Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini mari kita membahas mengenai tema mengenai 3 amalan yang akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur. Insya Allah kita akan membahas 3 tema ini, 3 amalan yang akan mengalir terus menerus sampai akhir zaman nanti. Sesuai dengan hadis Nabi yang saya bacakan tadi di atas, yaitu ada 3 amalan yang tidak akan putus meskipun kita telah meninggal dunia. Yang pertama, min shadaqatun jariyah, yaitu amal jariyah, sedekah jariyah. Apa sih yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu? Yaitu sedekah yang kita berikan dan barang yang kita berikan itu masih terus dipergunakan oleh umat. Selama barang itu digunakan oleh umat, maka pahala terus akan kita dapatkan. Sebagai contoh, waktu zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan, di mana saat hijrah ke Madinah ada suatu wilayah yang kering, tidak ada air. Maka Rasulullah mensabdakan kepada sahabatnya, barang siapa yang dapat mewakafkan sumur air, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maka sahabat Utsman sangat semangat sekali untuk membeli sumur yang waktu itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Maka sumur itu menghidupi banyak manusia, menghidupi masyarakat sekitarnya. Bahkan setelah 14 abad yang lalu, sumur itu masih ada sampai hari ini. Dan sumur itu terus memberikan penghasilan dengan mengaliri airnya ke kebun-kebun kurma yang ada di sekitarnya, dan hasil dari penjualan kurma itu diinvestasikannya lagi terus menerus. Dan sekarang ada sebuah hotel di Mekah Al-Mukarramah bernama Utsman bin Affan. Itulah para pemirsa Uli Media yang dirahmati oleh Allah, sedekah jariyah akan terus mengalir walaupun orang yang telah meninggal dunia. Kita ambil contoh di dalam negeri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di mana saat ini ormas terbesar di Indonesia milik umat Islam memiliki ribuan pesantren. Coba dibayangkan berapa pahala yang didapatkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari saat beliau sudah tidak ada saat ini. Begitu juga dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri dari Muhammadiyah. Kita bisa lihat ada ratusan dari Universitas Muhammadiyah, ada puluhan rumah sakit atas nama Muhammadiyah, dan pahala yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, kepada pewakaf yang memberikan hartanya maupun memberikan pikirannya dan tenaga-tenaganya akan terus mengalir hingga akhir zaman. Kita juga bisa menyaksikan dari Ormas FPI misalnya. Ormas FPI terdepan dalam setiap bencana. Ada bencana banjir, mereka datang, mereka bantu. Ada gempa, ada tsunami, mereka bantu. Kita bisa lihat ada berapa banyak ambulans yang mereka miliki untuk membantu dalam problem keumatan. Ini adalah sedekah jariyah yang akan dibawa
sedekah jaliriah yang akan mengalir terus-menerus walaupun pendirinya sudah tidak ada. Maka para hadirin ulim media yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita lakukan sekarang agar kita dapat mendapatkan pahala dari sedekah jariyah ini? Yang pertama adalah apa yang kita miliki saat ini, baik itu harta, baik itu tenaga, mari kita berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, kita sumbang masjid. Kita punya harta, kita berikan pondok pesantren, kita berikan untuk perbaikan jalan, perbaikan jembatan. Selama jalan dan jembatan itu masih ada, maka pahala sedekah jariyah akan terus kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa ulim media yang dirahmati oleh Allah, perkara yang kedua yang memberikan pahala terus-menerus sampai akhir zaman yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sesuai dengan hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Maka pada kesempatan ini Al-Fakir, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit ilmu yang Al-Fakir miliki agar insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan terus memberikan pahala kepada Al-Fakir meskipun nanti Al-Fakir sudah di dalam kubur. Para hadirin pemirsa ulim media yang dirahmati oleh Allah, banyak para ulama kita, banyak para asatiz dan kiai kita menulis buku tentang ilmu agama, dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk keumatan. Maka ilmu itu akan memberikan pahala terus-menerus kepada sang ulama. Oleh sebab itu, apabila kita memiliki ilmu, maka jangan pernah ragu untuk kita berikan kepada umat. Kita bisa menulis buku, kita juga bisa melakukan ceramah apabila kita memiliki kemampuan demikian, dan kita pun dapat mengajar walaupun kita hanya mungkin mengajarkan konsep-konsep dasar keislaman seperti alif, ba, ta. Itu pun selama anak murid didik kita menjalankan apa yang kita ajarkan, maka kita akan terus mendapatkan pahala tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Gunakan ilmu yang kita miliki untuk menolong umat. Gunakan ilmu yang kita miliki agar memberi manfaat kepada umat. Untuk yang ketiga, yaitu doa anak yang soleh. Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan wawalidin solihin yad'u lah, yaitu doa anak yang soleh. Apabila kita memiliki anak yang soleh, itu adalah suatu anugerah yang diberikan Allah ke dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan anak yang soleh? Tentu saja anak soleh itu tidak bisa jadi begitu saja, harus dididik dari kecil. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh. Sebagai contoh misalnya, kita menginginkan anak kita sholat, maka kita pun harus sholat. Apabila kita menginginkan anak kita jago ngaji, rajin ngaji, maka kita pun harus sering ngaji, harus mengajarkan anak kita ke pengajian. Kita harus menjadi contoh, atau kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang kedua, kita bisa mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh. Kita terus mendoakan apabila mungkin sekarang anak kita sedang nakal-nakalnya, atau sedang masa pubertas, sedang mencari jati diri, dan kadang melampaui batas, maka kita sebagai orang tua jangan pernah mendoakan anak kita dengan hal-hal yang buruk. Kita harus selalu mendoakan anak kita untuk menjadi seorang hafiz misalnya. Kita harus mendoakan anak kita agar selalu menjadi anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah doa kita akan selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita sebagai orang tua pun harus selalu ikhtiar. Ikhtiar dalam arti kata apa? Kita harus menyekolahkan anak-anak kita dari pendidikan dasar. Kita harus menyekolahkan anak kita di pendidikan sekolah Islam, masuk ke tahap menengah, kita harus masukkan ke dalam pesantren. Dan insya Allah setelah lulus dari pesantren tersebut, maka anak-anak kita akan menjadi anak yang ahli agama. Sangat disayangkan, banyak saat ini anak-anak yang pintar dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat. Dia S1, S2, bahkan bergelar doktor. Saat orang tuanya meninggal, dia bahkan tidak bisa mengaji. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, pemirsa ulim media yang dirahmati oleh Allah, itulah tiga perkara yang akan memberikan amal yang tidak akan pernah putus, yang akan memberikan pahala terus menerus walaupun kita sudah masuk ke dalam liang kubur. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada jamaah semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.